Hai Agents, kembali lagi ke video tentang cybersecurity brought to you by Cybersecurity Community Binus University. Kali ini kita akan membahas topik tentang web exploitation nih guys. Kita akan bahas satu persatu mulai dari definisi web exploitation, jenis-jenis web exploitation, contoh kasus web exploitation di Indonesia, hingga dampak dari web exploitation itu sendiri. Nah, jadi apa itu web exploitation? Web exploitation merupakan sebuah teknik eksploitasi web dengan memanfaatkan kerentanan sebuah infrastruktur web atau aplikasi web untuk mendapatkan otoritas secara tidak sah. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengambil aset penting, mengambil alih web, atau merusak sistem web tersebut. Tapi, perlu diketahui juga bahwa aktivitas ini dilakukan oleh individu atau kelompok hacker yang memang memiliki tujuan untuk menyerang sistem. Oleh karena itu, aktivitas ini sering disalahgunakan. Nah, jenis-jenis web exploitation yang sering digunakan adalah SQL injection, XSS atau cross-site scripting, command injection, DDoS atau distributed denial of service, RCE atau remote code execution, dan file inclusion exploits. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada SQL injection. Nah, SQL injection merupakan jenis vulnerability pada aplikasi web di mana dapat terjadi serangan yang melibatkan kode SQL berbahaya dalam sebuah query dengan tujuan untuk mengakses data tanpa izin, mengubah database, atau tindakan jahat lainnya. Nah, SQL injection ini dapat terjadi ketika user memasukkan input dan input tersebut tidak divalidasi atau disanitasi dengan benar sebelum digunakan dalam query SQL. Selanjutnya ada XSS atau cross-site scripting, yaitu teknik serangan yang memungkinkan penyerang menyisipkan dan menjalankan kode skrip berbahaya kepada target web. Skrip ini dapat dieksekusi oleh penyerang dan digunakan untuk mencuri informasi dari target atau menjalankan tindakan jahat lainnya. Kemudian ada command injection, yaitu serangan keamanan yang terjadi ketika penyerang menyisipkan perintah atau command berbahaya ke dalam input pada server atau sistem yang menjalankan aplikasi web tersebut. Serangan ini memanfaatkan kelemahan dalam cara aplikasi memproses input pengguna yang tidak diolah dengan benar atau tidak divalidasi dengan baik. Selanjutnya, ada DDoS atau Distributed Denial of Service dan DOS atau Denial of Service, yaitu serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau situs web tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan lalu lintas internet yang sangat tinggi ke server atau jaringan target, sehingga server tersebut tidak mampu menangani beban lalu lintas yang besar dan akhirnya mengakibatkan situs web tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna lain. Serangan DDoS melibatkan penggunaan banyak komputer yang terhubung dalam jaringan yang disebut botnet. Botnet ini dikendalikan oleh penyerang untuk mengirimkan permintaan dalam jumlah besar ke sistem atau layanan target secara bersamaan. Sedangkan DOS melibatkan pengiriman lalu lintas yang berlebihan atau permintaan yang tidak valid ke sistem atau layanan target dari satu sumber. Meskipun tidak melibatkan penggunaan botnet, serangan ini tetap dapat mengakibatkan layanan menjadi tidak tersedia. Hal ini dikarenakan sumber daya sistem yang terbatas habis terpakai atau karena sistem sibuk memproses permintaan yang tidak valid. Serangan DDoS dan DOS dapat memiliki dampak yang serius, termasuk kerugian finansial, reputasi yang buruk, dan gangguan bisnis. Mereka dapat menargetkan berbagai jenis layanan seperti situs web, server aplikasi, jaringan komputer, atau layanan cloud. Selanjutnya, Remote Code Execution atau RCE, yaitu serangan keamanan yang memungkinkan penyerang untuk menjalankan kode berbahaya dari jarak jauh pada sistem atau aplikasi yang rentan. Serangan RCE ini dapat terjadi ketika penyerang berhasil memanfaatkan kerentanan pada suatu sistem atau aplikasi untuk memasukkan dan menjalankan kode yang diinginkan secara eksternal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan serangan RCE termasuk kerentanan perangkat lunak yang tidak diperbaiki, kesalahan konfigurasi sistem yang memungkinkan eksekusi kode dari jarak jauh, atau kerentanan yang ada pada aplikasi web yang memungkinkan pengeksekusian kode yang tidak aman. Yang terakhir ada file inclusion exploits, yaitu serangan keamanan yang mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi web yang memungkinkan penyerang untuk menyertakan atau melampirkan file yang tidak aman ke dalam website yang sedang berjalan. Serangan ini dapat memungkinkan penyerang untuk mengakses,
membaca, dan bahkan menjalankan kode berbahaya dari file tersebut. Nah, setelah selesai membahas jenis-jenis web exploitation yang sering digunakan, sekarang kita akan membahas tentang kasus-kasus web exploitation itu sendiri. Ternyata ada banyak kasus web exploitation yang pernah terjadi di Indonesia loh. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kasus Kementerian Kelautan pada tahun 2018, di mana terjadi serangan SQL injection pada situs web resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Indonesia. Serangan ini menyebabkan data pribadi dari 80.000 pengguna bocor ke publik. Yang kedua, kasus website BKN pada tahun 2019, di mana terjadi serangan SQL injection pada situs web resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN Indonesia. Serangan ini menyebabkan data pribadi dari 2 juta pegawai negeri sipil bocor ke publik. Yang ketiga, kasus Kominfo pada tahun 2020, di mana terjadi serangan SQL injection pada situs web resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Indonesia. Serangan ini menyebabkan data pribadi dari 2 juta pengguna aplikasi Peduli Lindungi bocor ke publik. Yang keempat, kasus website KPU pada tahun 2018, di mana situs web KPU atau Komisi Pemilihan Umum mengalami serangan XSS yang menyebabkan data pemilih bocor. Kasus Kemenkumham pada tahun 2019, di mana situs web Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengalami serangan XSS yang menyebabkan data pengguna bocor. Yang keenam, kasus situs Bank BRI pada tahun 2020, di mana situs web BRI atau Bank Rakyat Indonesia mengalami serangan XSS yang menyebabkan data pengguna bocor. Dan yang terakhir, yaitu kasus website DPR pada 8 Oktober 2020, di mana website resmi DPR RI, dpr.go.id, mengalami serangan DDoS. Situs tersebut menjadi tidak bisa diakses dan menampilkan pesan "An error occurred while processing your request". Nah, dari kasus-kasus di atas, dapat diketahui juga bahwa pengamanan dan pengawasan terhadap web exploitation di Indonesia masih belum bagus nih guys. Sayangnya, dampak yang ditimbulkan juga dapat merugikan kita semua. Kira-kira kerugian seperti apa sih yang bisa terjadi? Nah, terjadinya eksploitasi kerentanan pada aplikasi web memiliki dampak yang buruk, baik kepada pemilik web maupun pengguna yang terkena serangan. Dampak-dampak yang dapat terjadi antara lain yaitu 1. Pencurian data sensitif, di mana ketika terjadi serangan web exploitation, adanya data sensitif yang dicuri oleh penyerang, seperti informasi pribadi, informasi keuangan, dan kredensial dari pengguna. Data tersebut dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, identitas palsu, dan kejahatan lainnya. Yang kedua, yaitu kompromi keamanan dan privasi. Adanya kompromi pada keamanan dan privasi pengguna, di mana penyerang mendapatkan hak akses yang tidak sah kepada sistem ataupun akun pengguna yang bisa mengarah kepada penyalahgunaan data, kerusakan, atau pemberian akses tak terotorisasi. Yang ketiga, ada gangguan operasional, di mana serangan web exploitation yang terjadi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan operasional pada aplikasi web yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja ataupun ketidakstabilan sistem. Yang keempat, ada kerugian finansial, di mana serangan web exploitation yang terjadi dapat menyebabkan kerugian finansial kepada pemilik web atau pengguna dikarenakan terjadinya pencurian informasi kartu kredit atau serangan ransomware yang dapat menyebabkan kerusakan. Dan yang terakhir, yaitu kerusakan reputasi, di mana serangan web exploitation yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan reputasi karena hilangnya kepercayaan pengguna atau pelanggan yang tentu saja memiliki dampak yang buruk. Nah, agents, di dunia yang semakin terhubung ini, kita perlu waspada terhadap ancaman web exploitation. Tentunya, masih banyak ancaman-ancaman dalam dunia maya. Yang perlu kita lakukan adalah selalu waspada agar tidak menjadi korban kejahatan tersebut. Nah, buat agents yang suka dengan video ini, silahkan like dan komen video ini, dan juga subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya juga ya. Akhir kata, thank you for watching guys. Hack passionately, act righteously.